Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah pertama dan utama kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberi iman dan Islam, diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa menjalankan sholat Jumat secara berjamaah di Masjid Mulai. Yang kedua, sholat dan salam marilah kita juga selalu panjatkan kepada uswatun hasanah kita, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, dan tentunya umatnya yang setia menjalankan sunnah-sunnahnya. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia, di dalam dunia akademik kata Sustainable Development Goal atau seringkali disebut SDG, kata green economy itu menjadi sesuatu yang biasa kita temui saat ini. Green economy adalah bagaimana kita menjalankan ekonomi itu agar ramah lingkungan. Nah, kenapa hal ini dikumandangkan tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, bahkan SDGs, Sustainable Development Goal itu adalah proyek dari Bank Dunia, supaya dalam rangka kita kemudian bisa menyelamatkan bumi kita ini dari kerusakan, sehingga kita bisa hidup dalam sesuatu yang tidak kekurangan apapun, karena kita bisa mengatasi tentang kerusakan lingkungan. Jadi tema ini, tema pembangunan berkelanjutan, tema ekonomi ramah lingkungan adalah upaya supaya kita bisa menyelamatkan bumi ini, supaya kemudian anak cucu kita bisa menikmati. Tidak hanya kita nikmati sekarang, kalau kita kemudian terus melakukan kerusakan lingkungan. Dan itu sudah diperingatkan oleh Allah di dalam surat Ar-Rum ayat 41. Allah mengatakan, "Dhaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas." Dhahara, lihatlah, fasadu, lihatlah terang kerusakan fil bari wal bahri, di darat maupun di lautan, bima kasabat aydin nas, karena tangan-tangan manusia. Manusia adalah manusia diciptakan oleh Allah, memang manusia yang rakus, sebagaimana Allah berdialog dengan malaikat ketika Allah ingin menciptakan manusia di bumi ini. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Ketika malaikat berdialog Allah mengatakan bahwa aku akan ciptakan khalifah di muka ini yang akan menjalankan proses kehidupan dunia ini. Tetapi kemudian malaikat protes,
Qalu ataj'alu fiha mayusitu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah Anda mau menciptakan manusia yang mayusitu fiha, yang suka berbuat kerusakan, dan wa yasfiku dima, dan suka menumpahkan darah. Kita lihat yang kondisi terakhir yang menjadi viral, bagaimana pariwisata di Raja Ampat yang sudah dilindungi oleh UNESCO itu tetap saja digali, dirusak lingkungannya karena di situ ada tambangnya. Padahal sudah dinyatakan bahwa itu adalah sesuatu yang dilindungi. Tetapi karena sifat rakut manusia, apa yang terjadi? Yang terjadi tetap saja kemudian Raja Ampat menjadi lebih dipentingkan cuannya daripada dipentingkan tentang kelestarian lingkungan. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia. Jadi itulah sifat rakus manusia. Dan Allah sudah perintahkan. Nah, di ayat lain di dalam surat Al-A'raf ayat 56 Allah mengatakan, Allah berfirman, "Walau tusidu fil ardi ba'da islahiha." Dan jangan kamu walau tusidu fasada yusid, jangan kamu terus-menerus merusak bumi ini ba'da islahiyah, setelah Allah menciptakan dengan baik. Jadi ini adalah perintah kepada kita sebagai muslim, bahwa kita sebagai khalifah diminta oleh Allah kemudian untuk tidak melakukan perusakan bumi. Berarti itu sebuah perintah. Berarti kita sebagai manusia, kemudian manusia muslim, kemudian kita harus menjalankan. Meskipun juga ini sudah menjadi canang oleh komunitas dunia, yang dicanang oleh Bank Dunia, seperti yang saya katakan di depan kemarin. Berarti kita kalau ingin supaya bumi ini bisa sustainable, bisa berkelanjutan, maka kita harus kemudian mengikuti perintah Allah tadi supaya tidak kita merusak bumi. Kita bisa mulai yang paling sederhana, dan itu bisa kita lakukan oleh semua orang. Termasuk misalnya kita kemudian tidak membuang sampah di sembarang tempat. Kita kemudian tidak menggunakan misalnya listrik yang berlebihan. Seringkali kemudian di kantor ini ketika tidak dipakai, listrik tetap nyala. Tentunya ini adalah bagian bagaimana mempercepat hilangnya sumber daya alam di bumi ini. Dan bagi kita sebagai seorang akademisi, mereka yang barangkali mempunyai kemampuan teknologi, ya bisa kemudian mengembangkan teknologi yang kemudian bisa menjadikan bumi ini bisa terselamatkan. Bagaimana kalau kita di ekonomi? Ya kita mencoba sebagaimana sesuai dengan disiplin ilmu kita. Bagaimana kemudian kita sebagai seorang akademisi, seorang mahasiswa yang melakukan penelitian-penelitian yang kemudian mendukung tentang pentingnya kita untuk kemudian menyelamatkan bumi ini. Sebagai dosen, ya tentunya ya kita punya dengan perintah Allah, maka kita kemudian kalau bisa dan seharusnya bisa, maka kita mencoba kemudian perhatian kita kepada penelitian berkaitan dengan bagaimana menyelamatkan bumi ini. Bahkan di dalam dunia keuangan pun itu sudah dicanangkan oleh pemerintah agar supaya kemudian bank ini juga mendukung di dalam menyelamatkan bumi ini. Misalnya kalau dalam perbankan keuangan Islam itu sudah dicanangkan apa yang disebut dengan green sukuk, surat utang yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Dan itu menjadi sebuah area bagi kita kemudian untuk meneliti
Begitu juga di dalam perbankan kita juga disebut dengan Green Islamic Banking. Jadi perbankan hijau. Perbankan yang kemudian mencoba untuk membantu menyelamatkan bumi dengan cara apa? Hanya memberi mereka yang kemudian melakukan usaha di dalam rangka menyelamatkan lingkungan kita. Nah, ini adalah upaya-upaya dari kita supaya kemudian bumi ini kemudian bisa kita wariskan kepada anak cucu kita. Oleh karena itu, marilah kita mencoba, sesuai dengan kapasitas masing-masing, bagaimana kemudian kita berusaha agar bumi ini kemudian bisa kita wariskan kepada anak cucu kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatu innahu wal ghafurur rahim wa rabbil rahim warham wa anta khairur rahim. Alhamdulillahi hadani li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, pada khutbah kedua ini sekali lagi kita mengingatkan kepada kita bahwa keberlangsungan kehidupan ini, kelestarian lingkungan ini sangat tergantung dari apa yang kita lakukan di hari ini. Kalau kemudian kita tidak perhatian, maka tentunya ini akan membebani anak cucu kita, membebani generasi-generasi berikutnya. Tentunya mereka akan kesulitan untuk hidup secara layak. Oleh karena itu, marilah kita sesuai dengan kapasitas kita masing-masing untuk kemudian berperan serta di dalam membangun ekonomi yang ramah lingkungan. Ekonomi yang kemudian bisa menjadikan kita itu bisa hidup berkelanjutan. Dan Allah telah memberitahukan kepada kita bahwa apa yang terjadi kerusakan tadi itu menjadi pelajaran pada kita. Ayat surat Ar-Rum ayat 31 yang saya sebutkan di atas sebelumnya, Dhaharallahu fasadu fil ardi, Dhaharul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudzaquhum ba'dal amin la'alakum yarji'un. Jadi Allah telah memperlihatkan kepada kita bahwa terjadi kerusakan di bumi karena aidinas, tangan-tangan manusia. Menjadi pelajaran kepada kita. Kemudian Allah tadi mengatakan la'alakum yarji'un, supaya manusia kembali ke jalan yang benar, agar kemudian bumi ini bisa terselamatkan. Oleh karena itu, tadi saya katakan, marilah sesuai dengan kapasitas masing-masing kemudian untuk bagaimana kita bisa menyelamatkan bumi. Jemaah sekalian, marilah di akhir khutbah ini kita berdoa kepada Allah supaya kemudian kita diberi keimanan, diberi kekuatan, kemudian kita nanti menjadi orang yang ketika meninggal dunia dalam kondisi husnul khotimah. Innallaha malaikatahu washollu ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya rabbana hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.